Pertempuran IDF versus Hizbullah dikabarkan telah mencapai garis merah kedua di seberang perbatasan Lebanon. Agresi IDF disebut telah masuk jauh lebih dalam ke wilayah Lebanon Selatan mulai Kamis 14 November 2024. Mengutip Tribun News pada 15 November, ketegangan disebut terus meningkat dan kini diklaim media Israel telah mencapai titik yang disebut sebagai garis merah kedua. Bahkan senada, Al-Mayadin melaporkan bahwa IDF terlibat pertempuran sengit di daerah-daerah baru yang juga baru mereka masuki. Lokasinya berada antara 5 hingga 10 km dari perbatasan. Hizbullah mengklaim mereka terlibat perang jarak dekat dengan IDF di pinggiran timur kota Markabah, menggunakan persenjataan rentetan roket dan mencapai korban yang dikonfirmasi di antara barisan kedua pihak. Namun sejauh ini tidak ada tanda-tanda penurunan eskalasi, bahkan berpotensi menjadi lebih parah jika tidak segera diselesaikan secara diplomatik, menimbulkan kekhawatiran bahwa konflik akan meluas. Pakar militer dan ahli strategis asal Yordania Mayor Jenderal Fayez Al-Duairi kembali membongkar kerugian Israel. Dilaporkan bahwa mayat-mayat IDF kini telah menggunung di jalur Gaza akibat perondongan peluru dari jarak nol oleh perlawanan Palestina. Mengutip Tribun News pada 15 November, lebih tepatnya Al-Duairi memberikan analisisnya terkait 10 operasi spesifik, terkhusus yang dilakukan baru-baru ini oleh milisi perlawanan Palestina melawan tentara pendudukan Israel. 7 dari 10 operasi dilaporkan paling menonjol, di antaranya pengeboman rumah dengan korban 10 tentara IDF, aksi penembak jitu, targetkan infanteri IDF dengan 2 roket anti-personil, menargetkan pasukan Israel di sebuah rumah dan membunuh 7 IDF di dalam rumah itu dari jarak nol, serta penargetan tank Merkava dan bulldozer, melenyapkan awaknya serta menyita senapan mesin di dalamnya. Bahkan Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas juga membuktikannya dengan dokumentasi yang dirilisnya di media sosial, seraya menunjukkan keaslian klaim pelaksanaan operasi penyerangan mereka. Al-Duairi menjelaskan bahwa penetrasi jauh oleh IDF ke wilayah Jabalia justru memberikan kesempatan untuk berlawanan melakukan penyerangan dari jarak nol, sehingga menimbulkan banyaknya tentara IDF yang tewas karena berondongan peluru hingga disebut menggunung di wilayah jalur Gaza. Australia dilaporkan telah memisahkan diri dari Amerika Serikat dan Israel lantaran Australia mulai mendukung pemungutan suara Komite PBB mengenai rancangan resolusi yang mengakui kedaulatan permanen rakyat Palestina di wilayah Palestina yang diduduki. Mengutip Tribun News pada 15 November, kabar ini menurut laporan dari The Sydney Morning Herald baru-baru ini. Perlu diketahui PBB telah menggelar pemungutan suara pada Kamis 14 November 2024 kemarin. Di sana Australia memisahkan dirinya dari Amerika Serikat dan Israel dalam 2 pemungutan suara. Australia bergabung dengan 155 negara lainnya untuk mendukung resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengakui kedaulatan permanen Palestina atas sumber daya di wilayah Palestina yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur dan penduduk Arab di Golan, Suriah yang diduduki. Kini hasil pemungutan suara itu akan diserahkan ke Majelis Umum PBB. Alex Rifshin, Wakil Ketua Dewan Eksekutif Yahudi Australia, turut buka suara. Ia mengatakan perubahan sikap Australia menunjukkan jurang pemisah yang semakin lebar antara posisi Amerika Serikat dan Australia terkait Israel dan Palestina. Pemimpin gerakan Ansarallah Yaman, Sayyid Abdul Malik Al-Houthi, mengklaim proyek Zionis dijalankan oleh Amerika Serikat dan Israel disebut merupakan skema agresif sangat berbahaya lantaran mengancam kebebasan, kemerdekaan, tanah, hingga hak-hak rakyat. Mengutip Al-Mayadin pada 15 November, hal itu diutarakannya dalam pidato pada Kamis 14 November 2024 kemarin. Lebih tepatnya, Al-Houthi sebut proyek Zionis merupakan ancaman bagi bangsa Yaman yang berupaya merusak identitas, agama, kemerdekaan, kebebasan, wilayah, bahkan kekayaannya.
Al-Houthi menekankan bahwa jika menerima tuntutan dari aktor proyek Zionis, disebutnya sebagai kebodohan dan kerugian besar. Seraya menambahkan bahwa tujuan Amerika adalah menundukkan negara Yaman secara resmi dan terbuka demi keuntungan Israel yang merupakan mitra eksklusif Amerika. Di akhir pidato, Sayyid Al-Houthi menjelaskan bahwa genosida terhadap rakyat Gaza dilakukan dengan bom penghancur bunker Amerika disertai dengan kelaparan dan pengungsian paksa. Serangan ganda pasukan IDF telah menargetkan Damaskus pada Kamis 14 November 2024. Suriah mengklaim sebanyak 15 orang tewas dan melukai 16 orang lainnya, bahkan jumlah diperkirakan akan bertambah. Mengutip The New Arab pada 15 November, hal itu diumumkan oleh Kementerian Pertahanan Suriah pada Kamis 14 November 2024. Lebih tepatnya, Suriah melaporkan bahwa Israel telah melancarkan agresi udara dari arah dataran tinggi Golan Suriah yang diduduki, menargetkan bangunan perumahan di lingkungan Mazeh di Damaskus dan daerah Quds Saya di pedesaan Damaskus. Imbasnya menewaskan 15 orang dan melukai 16 lainnya, seraya menambahkan bahwa jumlah korban masih dalam hitungan awal dan bisa saja bertambah. Sebelum meluncurkan serangan ganda itu, IDF dikabarkan juga telah melakukan penyerangan ke sebuah apartemen di Mazeh, Damaskus dan menewaskan sebanyak 4 orang. Sebatas informasi, radio tentara Israel mengatakan target serangan di Damaskus itu adalah aset dan markas besar kelompok jihad Islam Palestina. Melucuti Hizbullah dikabarkan telah menjadi tujuan perang baru dari Menteri Pertahanan baru Israel Katz. Mengutip The Times of Israel pada 15 November, hal itu diumumkan oleh Katz saat berkunjung ke Komando Utara IDF bersama Kepala Staf IDF, Letnan Jenderal Herzi Halevi pada Rabu 13 November 2024 lalu. Dalam pernyataan itu, Katz menyatakan bahwa Israel tidak akan melakukan gencatan senjata. Tak sebatas itu, Israel disebutnya juga tidak akan mengendurkan tekad dan tidak akan mengizinkan pengaturan apapun yang tidak mencakup pencapaian tujuan perang. Media Israel melaporkan bahwa Katz menyebutkan tujuan tersebut sebagai melucuti senjata Hizbullah, mendorongnya ke seberang sungai Litani, dan yang terpenting menciptakan kondisi bagi penduduk Israel Utara untuk kembali ke rumah mereka dengan selamat. Namun muncul kabar di mana belum jelas apakah pernyataan Katz itu merupakan kekeliruan. Terlihat dalam video saat Katz menyampaikan pelucutan Hizbullah sebagai tujuan perang, Halevi seketika terkejut sambil melirik Katz saat berbicara. Katz justru melanjutkan pernyataannya dengan menyatakan bahwa ini waktunya IDF perlu terus menyerang Hizbullah dengan seluruh kekuatan. Serangan roket, pesawat nirawak alias drone dan artileri diklaim menjadi pesan peringatan dari Hizbullah kepada pemukim-pemukim Israel. Mengutip Al-Mayadin pada 15 November, hal itu diumumkan oleh Hizbullah dalam pernyataannya pada Kamis 14 November 2024. Dijelaskan oleh Hizbullah dalam pernyataannya bahwa serangkaian operasi baru telah dilakukan. Hizbullah telah menargetkan pemukiman Israel di utara dalam kerangka perintah evakuasi yang dikeluarkan untuk para pemukim. Serangan pada Kamis pagi dimulai dengan menargetkan pemukiman Yeshut Hama'ala dengan serangkaian roket, mencatat bahwa operasi ini termasuk dalam kerangka peringatan yang dikeluarkan oleh Hizbullah terhadap sejumlah pemukiman di utara. Baru setelah itu, 45 menit kemudian, Hizbullah kembali memulai serangannya dengan jarak waktu berdekatan, targetkan pemukiman-pemukiman Israel. Bahkan juga meluncurkan serangan secara serentak dalam satu waktu secara berulang-ulang. Jet tempur Israel menyerang pusat komando pasukan elit Radwan Hizbullah. Selain melakukan aksi penyerangan lewat udara, IDF juga menemukan senjata dan mengklaim menghancurkan terowongannya juga. Mengutip The Times of Israel pada 15 November, hal itu menurut klaim dari IDF pada Jumat 15 November 2024. Lebih tepatnya, serangan telah dilakukan pada Kamis 14 November kemarin malam waktu setempat. Target serangan adalah beberapa gedung dan pusat komando milik pasukan elit Radwan Hizbullah di Nabatiyah, Lebanon Selatan.
Serangan itu terjadi saat divisi ke-36, ke-91, dan ke-146 IDF juga beroperasi di wilayah baru di Lebanon Selatan. Militer mengatakan pasukan darat menemukan peluncur roket Hizbollah dan senjata lainnya, serta mengklaim telah menghancurkan sebuah terowongan selama operasi baru-baru ini. Adapun selain itu, pada hari sebelumnya militer mengatakan pihaknya menyerang lebih dari 120 target Hizbollah di Lebanon, termasuk depot senjata, pusat komando, sel-sel operasi, dan sejumlah peluncur roket termasuk yang digunakan dalam serangan terhadap Haifa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.